Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap harus semangat. Dan Anda mungkin sudah tahu bahwa hasil pertandingan di leg pertama babak semifinal Carabao Cup atau Piala Liga Inggris yang berlangsung di Stadion Anfield, di mana The Reds Liverpool mampu ditahan, dipaksa bermain tanpa gol alias 0-0. Arsenal bermain sangat dalam, bertahan total untuk menahan semua gempuran-gempuran yang dilakukan oleh pasukan Jurgen Klopp sepanjang pertandingan 2 kali 45 menit plus injury time. Bagaimana pertahanan Arsenal termasuk penjaga gawang Ramsdale dibuat sangat sibuk ya. Ketika Arsenal harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-24. Granit Xhaka harus keluar lapangan, diberikan kartu merah oleh wasit akibat ulah dia, bagaimana tindakan dia untuk bisa men-tackle ya, menggagalkan serangan Diogo Jota yang sudah mengarah ke gawang Arsenal ya, untuk bisa berhadapan dengan Ramsdale kalau sebelum dihajar oleh Granit Xhaka. Pemain Swiss ini harus membayar mahal itu dan keluar meninggalkan lapangan. Namun kalau dia tidak melakukan itu, bisa saja ada petaka di sana di mana gawang Arsenal akan bobol dari serangan Diogo Jota ya. Harus saya pikir diakui ya bahwa bermain dengan 10 pemain, namun Arteta mampu membangun sebuah pertahanan ya yang sangat kuat. Ini diyakini bahwa Arsenal itu memang sulit untuk bisa menang ya. Jangankan dengan 10 pemain, 11 pemain pun kalau bermain di Anfield mereka akan sulit menang. Tetapi untuk bisa menghasilkan imbang itu sudah cukup ya, bagi Arsenal untuk melihat pertandingan kedua di semifinal pada Jumat pekan depan tanggal 21 Januari. Di Stadion Emirates mereka akan menjamu Liverpool. Dan memang ini semacam dalam tanda kutip ada sebuah keuntungan ketika mereka menahan imbang Liverpool dengan 10 pemain. Namun menurut saya itu apapun ya, hasil ini bukan sebuah keuntungan bagi Arsenal, karena Liverpool juga punya kesempatan besar untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Arsenal ketika berlangsung di Emirates. Jadi tidak perlu senang ya, bagi Arsenal bahwa mereka bisa mendapatkan hasil imbang, hasil seri di Anfield, karena peluang Liverpool untuk menang juga masih terbuka. Ya. Nah, kita kembali ke pertandingan dini hari tadi ya. Bagaimana Arsenal itu untuk pertama kali mereka sepanjang di semua kompetisi yang mereka ikuti, bahwa mereka hanya bisa bermain dengan operan dari kaki ke kaki, permutasian ya, dari lini belakang tengah ke depan itu. Untuk bermain passing operan itu hanya 192 kali perpindahan bola. Ini paling sedikit yang dialami pasukan Arteta. Bayangkan dengan Liverpool hampir 700 kali perpindahan bola. Namun hasil akhirnya Liverpool itu tidak mampu membuat gol. Karena pertahanan yang dalam yang saya lihat ya. Ketika Saka keluar, ada tindakan yang dilakukan oleh Arteta. Apalagi di sebelum Saka keluar, baru 10 menit pertandingan itu Suarez sudah cedera, yang memaksa Callum Chambers harus masuk untuk bisa mengisi posisi itu. Ya. Apalagi dengan kejadian dari Saka di menit ke-24. Ini juga yang membuat Arteta itu harus mengambil sebuah keputusan untuk memainkan Rob Holding. Menarik satu pemain yang ada di lini serang atau di garis depan. Ya. Eddie Nketiah ditarik untuk bisa menaruh Rob Holding. Ini wajar. Ya. Karena Saka itu kan salah satu pemain juga kunci ya, yang ada sebagai di gelandang bertahan mereka untuk DM yang disiapkan oleh Arteta, sehingga perlu ada satu pemain yang dikorbankan itu dalam taktik sepak bola ya, apalagi Arsenal itu bermain dengan 2 pemain depan, adalah Lacazette juga di depan, sehingga Nketiah ini adalah keputusan yang tepat ketika ditarik keluar dan Holding masuk untuk bisa menambah kekuatan di belakang, karena Arsenal bermain dengan 10 pemain. Jadi bisa di sana kita bisa melihat lah Ben White, Gabriel ya, Tierney, kemudian Chambers juga sudah masuk tadi. Sehingga itu menjadi kuat dengan Holding bermain.
Di sana juga ada anak muda seperti Lokonga ya, yang bermain juga lebih ke belakang. Martinelli juga lebih ke belakang. Ini untuk bisa mengamankan jangan sampai Liverpool bisa mencetak sebiji gol ke gawang Ramsdale. Dan itu mereka lakukan dengan baik, berhasil. Walaupun kalah dari semua aspek, kalah dari semua statistik. Mereka hanya bisa menembak 3 kali sepanjang laga. Ini paling kecil juga. Bagaimana mereka hanya 3 tembakan yang diarahkan ke gawang Alisson Becker. Ya. Tetapi apapun itu, dengan tidak kalah itu sudah bagus dengan 10 pemain ini bermain di Anfield menghadapi Liverpool. Memang kelihatan memang bahwa lini serang Liverpool ketika tidak ada Muhammad Salah, tidak ada Mane, itu bermasalah. Walaupun Klopp sudah memainkan ada Takumi Minamino di sana, ada Firmino, ada Jota, tapi ini pun tidak memang sebagus, sekuat kalau mereka punya Salah dan punya Mane. Di tengah juga oke, ada Milner, ada Fabinho, ada Henderson yang bermain di sana. Ini tim starting 11 yang terkuat yang saya lihat ya. Dengan walaupun tanpa Salah dan Mane, tapi kekuatan Liverpool kelihatan sekali. Lebih unggul ya secara kualitas dibandingkan dengan Arsenal. Dan ini juga wajar bagi Klopp untuk bisa menyusun pemain starting 11 dia dengan tetap pola 4-3-3 menghadapi Arsenal dengan kekuatan yang oke. Ya. Jota, Firmino, Minamino juga bagus ya di depan. Ini cukup oke kalau melihat dengan materi yang ada di Arsenal yang agak pincang ya. Ada 4 pemain yang pergi ke Piala Afrika termasuk Aubameyang di sana, Nicolas Pepe, Thomas Partey juga berangkat ya. Semua ada beberapa pemain yang cedera, tidak bermain ya, termasuk Tomiyasu yang tidak ada, Smith Rowe juga tidak ada. Ini bermasalah memang. Kalau ada 6-7 pemain Arsenal yang tidak bisa tampil di Anfield. Tapi mereka bisa mendapatkan hasil imbang, tidak kalah. Ini sudah baik. Kalau dari semua statistik ya udah jangan tanya aja. Liverpool pasti, mau Arsenal bermain dengan 11 pemain pun pasti Liverpool ada di atas. Masalahnya bagi Liverpool, mereka tidak bisa membuat gol. Seakan-akan di Anfield itu mereka lupa bagaimana cara untuk mencetak gol ya ke gawang. Walaupun mereka unggul segalanya. Ada 17 percobaan tembakan, tapi faktanya cuma 1 on target. Itu pun dapat di penghujung ya, lewat Takumi Minamino. Ya, itu. Kalau dengan kubu Arsenal memang juga kalau cuma 3 tembakan dan satu on target dari Arsenal, tapi kan mereka bermain dengan 10 pemain dan secara kualitas itu pemain head to head mereka kalah ya. Saya juga memaklumi. Ya kan. Tapi Liverpool tidak bisa membuat lebih dari 1 on target. Ini juga masalah buat mereka. Sulit untuk bisa membongkar pertahanan yang rapat. Ya. Disiplin yang tinggi dibangun oleh lini belakang Arsenal. Dan memang ini oke. Walaupun ada sempat 1 kesalahan dibuat oleh Ramsdale ya. Yang untuk bisa membuang bola tapi kemudian kena di kaki Jordan Henderson dan untuk tidak menghasilkan gol. Ya. Tapi setidaknya Ramsdale juga bermain dengan oke di bawah Mister ya. Untuk bisa menahan semua gempuran-gempuran pemain-pemain Liverpool. Ada 1 kesempatan sebenarnya ya bagi Arsenal ya di babak kedua mungkin menit 72 ya. Bagaimana Bukayo Saka sebelum dia ditarik keluar ya, kemudian Nuno Tavares masuk, itu mendapat sebuah kesempatan sebenarnya untuk bisa mencetak gol, tapi sepakan dia sempat dihadang oleh Alisson Becker, penjaga gawang Liverpool ini yang baru sembuh dari COVID ya. Di belakang Liverpool Van Dijk, Matip ya. Kemudian ada Trent dan Robo. Ini sebuah komponen terbaik di garis belakang dengan 4 pemain yang secara reguler selalu dimainkan ya. Dan kemudian bagaimana Trent keluar, Nico Williams yang masuk, Matip keluar ditarik oleh Klopp, Joe Gomez masuk, Fabinho keluar juga, Oxlade-Chamberlain masuk ya. Ada pergantian-pergantian termasuk Milner yang keluar, Curtis Jones yang dimasukkan, tapi semua upaya yang dilakukan oleh Klopp ya untuk bagaimana mereka bisa memenangkan pertandingan itu gagal, sia-sia buat mereka. Ya, mereka akhirnya harus bisa menerima kenyataan bahwa Arsenal mampu menahan mereka dengan hasil imbang dan mereka harus berpikir, Klopp yang harus berpikir dengan pasukannya untuk pada pekan depan bagaimana mereka harus bisa menemukan kembali cara bagaimana untuk bisa mencetak gol. Karena memang hanya 3 pemain depan itu yang bisa diandalkan karena Divock Origi tidak ada, ditambah dengan Salah Mane juga tidak ada. Jadi memang sangat sulit memang. Cuma ada Firmino, Jota dan juga dengan Takumi Minamino. Apapun itu, ini harus ada evaluasi.
pasti Klopp tahu. Begitu pertandingan selesai, dia harus ada evaluasi yang mendalam. Kenapa mereka hanya bisa mendapatkan satu on target terlepas lawan bermain bertahan dengan total. Nah, ini harus pasti akan dipecahkan oleh Klopp, karena bukan tidak mungkin juga Arsenal akan melakukan hal yang sama dalam leg kedua. Arsenal tidak akan mungkin, Arteta tidak akan bodoh untuk mengajak Liverpool bermain terbuka di laga kedua. Ini mereka akan bunuh diri menghadapi Liverpool, apapun itu, ya. Karena Liverpool juga pasti akan keluar menyerang. Liverpool tidak akan bertahan bermain di Emirates. Mereka akan berusaha untuk memenangkan pertandingan, menghindari mungkin adu penalti, karena adu penalti ini bisa saja menguntungkan bagi kubu tuan rumah Arsenal di leg kedua, karena sebelumnya juga 2 kemenangan Arsenal itu dalam 5 pertandingan terakhir menghadapi Liverpool, semua Arsenal bisa mendapatkan itu dengan adu penalti, ya, setelah menahan imbang Liverpool. Nah, bukan tidak mungkin mereka akan mengulangi lagi untuk bisa memaksa Liverpool dalam perpanjangan waktu dan adu penalti. Kita akan lihat nantinya untuk di leg kedua apa yang akan dilakukan oleh The Reds, ya, tentunya dengan sang arsitek mereka Jurgen Klopp untuk memecahkan kebuntuan mereka tidak mampu membuat gol ke gawang Arsenal yang dikawal oleh Ramsdale. Oke, sampai di sini pembicaraan kita di leg pertama Carabao Cup antara Liverpool dan Arsenal dalam review saya. Ciao.